Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali Ayu Novita Lestari dari kelas MN 19C. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang instrumen investasi halal. Nah, instrumen investasi halal ini terdapat 5 poin, yaitu diantaranya terdapat emas, yang kedua reksadana syariah, yang ketiga peer-to-peer syariah, yang keempat obligasi syariah, dan yang terakhir yaitu saham syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu emas. Nah, emas ini merupakan salah satu alat investasi di Indonesia. Nah, ada beberapa negara yang tidak mewajibkan atau tidak boleh emas itu diinvestasikan. Nah, karena di Indonesia ini emas merupakan bukan salah satu alat untuk alat tukar, jadi emas ini bisa dimasukkan ke investasi. Nah, cara kita untuk dengan mudah mengakses emas itu yaitu kita bisa saja langsung ke Mandiri Syariah Bankingnya. Nah, di situ sudah ada situs kita untuk lebih mudah membeli emas. Ataupun kita bisa langsung ke Antam. Nah, di sana kita juga bisa beli emas Antam di sana. Ataupun di Pegadaian. Nah, di Pegadaian pun kita bisa menabung emas. Nah, apabila harganya sudah dengan harga 1 gram emas atau 2 gram emas, nah kita bisa langsung mencairkannya ke emas tersebut untuk diinvestasikan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat reksadana syariah. Reksadana syariah ini yaitu sebagai wadah aset atau efek berprinsip syariah untuk menghimpun dana yang dikelola. Nah, terdapat 3 tahapan, yaitu akadnya. Terdapat akad di sana, dan yang kedua yaitu cara pengelolaannya. Nah, yang ketiga yaitu portofolio tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi pada reksadana syariah ini mereka terus mengikuti prinsip syariah dan sudah diawasi OJK tentunya. Nah, yang ketiga yaitu terdapat peer-to-peer syariah. Jadi pada peer-to-peer syariah ini yaitu sarana pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang terhubung secara online. Nah, di sini itu menggunakan akad di awal di antara kedua belah pihak. Jadi pada peer-to-peer ini si pemberi pinjaman dan penerima pinjaman ini melakukan akad terlebih dahulu, sehingga terjadilah peer-to-peer syariah ini. Nah, yang keempat yaitu obligasi syariah atau biasa disebut dengan suku atau sertifikat. Nah, obligasi syariah ini yaitu alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaannya sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Nah, adapun karakteristik obligasi syariah yang pertama yaitu lebih menekankan pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkatan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu mekanisme obligasi syariah berada dalam pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawas Syariah yang keduanya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan MUI sejak dari tanggal penerbitan obligasi hingga akhir masa penerbitan obligasi. Nah, poin yang ketiga yaitu jenis obligasi yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur non-halal. Nah, yang terakhir yaitu terdapat saham syariah. Nah, saham syariah ini merupakan efek yang memiliki bentuk saham dan tidak melanggar prinsip syariat di pasar modal. Nah, menurut BEI atau biasa disebut dengan Bursa Efek Indonesia ini terdapat 2 jenis saham syariah. Yang pertama yaitu saham syariah yang berdasarkan peraturan OJK nomor 35 garing POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Nah, yang kedua yaitu saham syariah yang dicatat oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 garing PJOK 04/2015. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.